Halo, berjumpa lagi dengan channel Umar Pasha. Pada kesempatan kali ini ya, admin akan berbagi tips lagi tentang bagaimana cara memotong kemeja, baju kemeja. Bisa kemeja pria, bisa juga kemeja wanita. Nah, biasanya bagian belakang kemeja itu kan kayak ini ya, kayak seperti yang ada pada gambar. Nah, kalau motongnya terlalu banyak, ini nanti juga bagian belahan ini kan nggak bisa ya dipotong. Kalau dipotong jadi hilang kan belahannya. Nah, makanya gimana cara agar belahan ini bisa kembali seperti semula. Oke, kita langsung ikuti saja tutorialnya. Langkah yang pertama, kita ukur dulu ya berapa yang ingin dipotong untuk panjang lengan kemejanya ini. Nah, kemudian kita garis pakai kapur kain. Setelah itu bagian ujung kemeja ini kita bongkar, kita lepas. Nah, jahitan pada ujung lengan ini ada yang dua, ada juga yang satu. Ada yang dua itu bagian dalam dan juga bagian luar ya. Kemudian ini sudah lepas ya bagian ujung lengannya. Nah, setelah bagian ujung lengan ini lepas, kemudian penutup belahan kita lepas juga. Untuk penutup belahan ini kan jahitannya ada dua juga, jadi hati-hati saja ya cara membongkarnya. Dan ini videonya admin agak kebut sedikit biar untuk meringkas waktu. Nah, kalau yang bagian atas sudah dibongkar, sudah dilepas. Nah, sekarang yang bagian bawah. Nah, jadi kan ada dua tuh lapisannya kan, atas dan bawah. Yang bawah juga kita lepas. Berikutnya, sebelum lengannya kita potong, nah panjang belahan ini kita ukur dulu. Nah, kalau ini panjangnya sekitar 8 cm, panjang belahan ini kita ukur dulu. Lalu di ujungnya ini ada segitiganya kan, nah kita ukur. Setelah belahan tadi kita ukur, kemudian kita ukur belahan baru ya, kan tadi panjangnya 8 cm ya, kemudian kita buat ukuran baru 8 cm juga. Nah, kita garis pakai kapur ya, seperti yang ada pada video ya. Kemudian ujungnya ini juga kita garis. Nah, mending digaris duluan itu supaya nanti ujung daripada penutup belahan itu nanti nggak miring ke atas ataupun juga miring ke kiri. Nah, kemudian kita buat garis segitiga pada ujungnya itu kan. Kemudian setelah itu baru panjang lengan kemeja ini kita potong. Cara memotong panjang lengan ini kita kasih kelebihan 1 cm ya. Misal tadi menguranginya kan 8 cm, berarti yang kita potong 7 cm. Kenapa? Karena 1 cm itu nanti untuk jahitan. Berikutnya, garis yang sudah kita buat ini kita gunting ya sesuai pola. Nah, garis lurus. Setelah garis lurus, kemudian segitiga ini kita potong seperti yang ada pada video. Oke, udah jelas ya cara motongnya. Nah, ini nanti untuk jahitan dalam nih yang segitiganya itu. Langkah berikutnya, kita pasang lapisan yang bagian bawah dulu. Ini lapisan yang bagian bawah. Lapisan yang bagian bawah ini juga bentuknya tuh kecil. Yang kecil ini yang kita pasang dulu. Nah, cara masangnya atau tata letaknya itu ya sesuai dengan yang sebelum dibongkar ya. Kalau dia berada di istilahnya tuh bawah jahitan ya bawah jahitan, kalau di atas jahitan ya harus di atas jahitan juga. Kemudian untuk jahitannya ini kan ada dua, jahitan dalam dan jahitan luar. Yang kita jahit itu bagian dalam dulu, sedangkan jahitan luar itu nanti. Cara menjahitnya ini hanya sampai ke ujung yang segitiga tadi ya, jadi nggak sampai ke sini, sampai ke ujung segitiga aja. Nah, ini seperti yang ada pada video ini ya, jadi cuma sampai ke ujung segitiga. Nah, ini kelihatan lebih jelas kan. Baru berikutnya kita kasih jahitan tindas dari atas. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Nah, seperti ini. Untuk yang jahitan luar atau jahitan tindas ini juga hanya sampai pada garis segitiga tadi ya, jadi nggak sampai kain penutupnya habis, itu nggak, cuman sampai ke garis segitiga aja. Oke, ini
Sudah selesai ya. Coba kita lihat sebentar hasilnya. Nah, seperti ini yang admin maksud ya. Kemudian yang guntingan segitiga ini kita jahit ya, kita jahit juga, kita satukan dengan yang jahitan yang lapis kecil tadi. Tapi sebelumnya kita akan ini ya, presentasi yang penutup yang besar ya. Untuk cara masangnya sama saja ya. Jadi jahitannya itu ada dua, jahitan dalam dan jahitan luar. Untuk yang jahitan dalam itu hanya sampai ke guntingan yang segitiga, jadi sama dengan yang lipatan kecil tadi. Oke, ini udah selesai ya untuk jahitan dalamnya. Berikutnya jahitan luar. Caranya kita lipat ya. Nah, lipat seperti yang ada pada video, kemudian langsung saja kita jahit bagian tepinya. Tapi sebelumnya yang seperti admin bilang tadi, yang segitiganya kita satukan dulu. Sebenarnya akan lebih mudah menyatukan jahitan ini sebelum yang lapis lebar ini kita pasang. Nah, sekarang yang segitiga itu sudah disatukan ya dengan yang lipatan kecil. Sekarang saatnya kita menjahit yang ini tadi, yang penutup lapisan yang lebar. Jadi cara jahitnya kita mulai dari ujung ya, dan nanti pada waktu jahitan itu sampai ke guntingan yang segitiga itu hati-hati pada saat meluruskan ujung dari lapisan ini. Makanya tadi admin sampaikan di awal itu kita kasih garis lurus sesuai dengan yang aslinya, supaya jahitan ujungnya ini nanti tidak miring ke atas ataupun juga miring ke bawah, jadi biar tetap lurus. Nah, ini dia ya garis dan titik lurusnya. Jadi lapisan ini jadinya nggak kesana kemari ya, tetap lurus. Kenapa? Karena nanti kalau sampai salah memasangnya atau nggak lurus, kita jadinya bongkar lagi, membenarkan lagi, dan itu akan makan waktu terlalu banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi memasang lapisannya. Jadi intinya itu begini, pada waktu kita membongkar jahitan tadi di awal itu, urutannya kita ingat-ingat, kalau perlu dikasih nomor urut gitu ya, karena sekali lagi bahwa teori perma itu sangat berbeda sekali dengan teori membuat pakaian ya. Teori perma itu bisa loncat-loncat, semisal dimulai dari 3, 5, 4, 2, 1 gitu. Kalau membuat pakaian itu kan teorinya urut aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Itu maksudnya itu tahapannya itu urut, sedangkan perma ini tahapannya nggak urut, karena perma itu pakai teori istilahnya rancang bangun. Nah, ini dia hasilnya ya yang sudah jadi. Nah, seperti ini kita bersihkan. Kita bersihkan dulu sebelum kita pasang ujung lengannya. Berikutnya kita pasang ujung lengan ya. Nah, ini ujung lengannya. Untuk pemasangan ujung lengan ini jahitannya itu ada yang 2, ada yang 1. Jadi kalau biasanya untuk yang kain-kain lembut pakai 2 ya, biar rapi, yaitu jahitan dalam dan luar. Sedangkan untuk yang biasanya yang agak kasar itu pakai 1 jahitan. Nah, untuk cara menjahitnya admin skip saja ya, karena ini mudah kok dan semua pasti bisa. Mungkin itu dulu yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.